Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru hebat, anggota peserta APEPSI, Asosiasi Pendidik Pengetahuan Sosial dimanapun berada. Pada kesempatan malam hari ini yang luar biasa, kita ketemu lagi di pembelajaran rutin kita. Yang hari ini spesial karena kita bertemu secara sinkronus bersama narasumber dari Jawa Barat nih kayaknya, Bu Endang Winih Prasetyaningrum. Nanti kita akan berkenal langsung dengan narasumber, dan malam hari ini kita akan diskusi tentang budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Apa manfaatnya? Kemudian bagaimana peran seorang guru untuk menerapkan budaya positif di sekolah dan di lingkungan belajarnya? Kemudian apa manfaat atau dampak bagi pelajar atau sekolah dengan menerapkan budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan kita pada malam hari ini, agar belajar kita dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dan semuanya memberikan manfaat untuk kita, dan kemudian bisa memberi manfaat untuk sekolah kita, atau mungkin lebih luas di dunia pendidikan di Indonesia. Mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu untuk menundukkan kepala menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Kemudian untuk acara berikutnya, kali ini kita akan langsung ketemu dengan Bu Endang Winih Prasetyaningrum. Beliau nanti akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian langsung ke materi. Kemudian kami mohon sebelum Bu Endang memulai, kami sangat berharap Bapak Ibu semuanya bisa menyimak dengan baik. Kalaupun jika ada pertanyaan, nanti bisa di kolom chat misalnya. Kemudian Bapak Ibu boleh buka mic jika nanti narasumber memperkenankan atau mengizinkan. Baik Bu Endang, waktu dan room saya serahkan ke Bu Endang. Silakan Bu Endang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Pak Agus yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mendiseminasikan terkait dengan budaya positif. Hal ini berkaitan dengan kegiatan pendidikan guru penggerak yang sedang saya lakukan di Angkatan 8. Saya berharap mudah-mudahan diseminasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga bisa menjadi sebuah gambaran untuk Bapak dan Ibu guru agar bisa diterapkan di sekolahnya masing-masing. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Mungkin saya izin untuk share screen ya, Pak. Silakan Bu Endang. Baik, ini adalah CV saya. Nama saya adalah Endang Winih Prasetyaningrum. Saya adalah guru di SMP IT Ummul Qura Depok, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Saya berkenalan dengan APEPSI ini di tahun 2019. Saya ikut tergabung. Ketika itu saya tergabung di kanal 10 ya kalau tidak salah. Di sana saya banyak sekali mendapatkan manfaat dari kegiatan yang dilakukan oleh APEPSI, dan salah satunya alhamdulillah ya ketika saya melakukan wawancara di calon guru penggerak angkatan 8, saat itu saya menyatakan bahwa saya ada tergabung di dalam APEPSI, dan salah satu asesornya menyatakan bahwa bagaimana bentuk kegiatannya, terus apa saja yang dilakukan di dalam APEPSI tersebut. Alhamdulillah membantu saya untuk bisa lulus dalam CGP Angkatan 8 ini. Dan saya juga alhamdulillah di tahun 2020 kemarin ikut atau masuk ke dalam 34 guru yang mendapatkan beasiswa dari pemerintah Korea Selatan, Departemen Pendidikan di Korea Selatan, Provinsi Gangwon,
untuk terkait masalah peningkatan kompetensi berbasis ICT. Ini insya Allah kami masih menjalani beasiswa ini hingga di akhir tahun 2023 nanti, dan alhamdulillah kami diberikan kepercayaan kembali. Di tahun 2024 kami juga mendapatkan beasiswa itu dari pemerintah Korea Selatan. Dan untuk apa saja yang kami pelajari mungkin nanti akan saya infokan di kegiatan sinkronus di berikutnya. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Mungkin nanti kalau ingin perkenalan lebih dalam lagi, nanti ya Bapak dan Ibu, kita akan perkenalkan lebih dalam lagi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang budaya positif. Apakah sudah terlihat Bapak dan Ibu? Sudah. Baik. Izinkan saya untuk Maaf, menyebarkan. maaf Bu Ya? Endang, tertutup jendela presenter Windows-nya kelihatan. Bagaimana? Oke, sudah. Terima kasih. Maaf, begini ya? Iya, sudah Bu. Sudah ya Pak. Baik. Izinkan saya untuk menyebarkan pengalaman dan penerapan atas pengalaman budaya positif yang saya lakukan di SMP IT Ummul Qura Depok. Di kegiatan guru penggerak ini saya difasilitasi oleh Ibu Yuzelma dan juga pengajar praktiknya yaitu Ibu Rita Karyatiningsih dari Kota Depok. Apa saja yang akan saya bahas? Yang pertama yaitu yang berkaitan dengan perubahan paradigma belajar. Lalu nanti saya akan membahas tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, lalu motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan nanti diakhiri dengan segitiga restitusi. Baik, kita akan lihat di materi pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kita ketahui bahwa awalnya pembelajaran dengan paradigma lama, yaitu kita menganggap bahwa murid ini adalah tabula rasa, mereka tidak memiliki kemampuan atau bahkan mereka tidak memiliki pengetahuan apapun. Itu paradigma lama yang mungkin kita sama mengalami ya. Ketika di masa kita belajar dulu, guru kita menganggap bahwa kita adalah murid yang tidak tahu apa-apa gitu ya. Tapi dengan hadirnya pembelajaran berdiferensiasi, dengan hadirnya pola Ki Hajar Dewantara, Merdeka Belajar dan lain sebagainya, maka konsep tersebut akhirnya berubah gitu ya. Dari yang tadinya kita menganggap murid tidak mengerti apa-apa, maka kita disadarkan bahwa ternyata murid-murid kita ini memiliki potensi yang sangat beragam dan mereka sudah paham tentang apa itu belajar. Hanya kita gitu ya sebagai guru bertugas untuk menuntun mereka agar supaya mereka bisa berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Untuk itu maka di dalam paradigma baru dirancanglah sebuah program pembelajaran yang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga peserta didik belajar sesuai dengan gaya belajarnya berdasarkan tahapan perkembangan yang tujuannya adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, selama ini kita juga menganggap adanya miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, guru mengontrol murid, maka murid akan selalu patuh terhadap guru. Nah, ini adalah sebuah ilusi yang sebenarnya harus kita sadari bahwa dengan kita mengontrol murid, tanpa sadar mereka akan menjadi generasi-generasi yang tidak berkembang gitu ya potensinya gitu, karena kita selalu mengontrol mereka dengan entah itu dengan hukuman gitu atau dengan yang lainnya gitu ya, maka kita sadari bahwa ini adalah sebuah ilusi gitu. Lalu yang berikutnya
ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah ini menguatkan karakter. Ya, justru dengan kritik dan membuat rasa bersalah, justru murid ini malah merasa bahwa dia harus menjadi yang terbaik di depan gurunya, gitu ya. Tapi kalau di belakang gurunya, maka dia bebas melakukan apa saja, gitu. Maka ini adalah sebuah miskonsepsi yang harus kita sadari secara bersama, gitu ya. Ilusi ini, gitu, agar supaya dalam membimbing murid untuk mengembangkan karakternya, kita tidak melakukan sebuah kesalahan. Lalu yang berikutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, gitu ya. Untuk saat ini, untuk posisi kita berhadapan dengan murid mungkin iya gitu, tapi apakah ini akan berdampak pada kedepannya gitu, pada masa yang akan datang untuk dia gitu ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi nantinya gitu. Justru kita berharap apa yang kita tanamkan kepada mereka gitu, karakter-karakter baik yang kita tanamkan kepada mereka gitu, agar bisa dibawa sampai nanti mereka besar gitu, dan akhirnya bisa menjadi sebuah karakter positif dalam diri mereka gitu ya. Lalu yang berikutnya adanya sebuah ilusi bahwa orang dewasa untuk berhak untuk memaksa gitu ya. Sekarang sudah tidak bisa seperti itu ya Bapak dan Ibu. Kita sadari bahwa murid kita sudah lebih pintar gitu ya, lebih banyak informasinya, lebih banyak pengetahuannya gitu. Jadi kalau kita merasa bahwa kita berhak untuk memaksa mereka gitu ya, ya untuk saat ini, tapi untuk berikutnya gitu, untuk di masa berikutnya apakah sesuai gitu dengan kondisi yang seperti itu? Apakah ketika mereka menghadapi tantangan di masa mereka gitu ya, paksaan itu akan membekas untuk mereka, atau justru malah ini menjadi sebuah bom waktu yang akan meledak nantinya gitu. Kita tidak berharap seperti itu, tapi kita berharap dengan penanaman karakter-karakter yang baik gitu, akhirnya kita bisa menghadirkan gitu ya, generasi-generasi yang memang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, cerdas, dan juga generasi yang tidak mudah untuk terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Selanjutnya, di sini kita akan mencoba untuk mengubah paradigma dari yang tadinya stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Dalam stimulus respon terdapat beberapa yang biasa mungkin pernah kita lakukan gitu ya. Yang pertama, stimulus respon merupakan realitas kebutuhan kita manusia, dan teori kontrol mengatakan bahwa realitasnya kebutuhan kita pasti berbeda-beda gitu ya. Sesuai dengan tadi kebutuhan setiap manusia itu ada bermacam-macam yang nanti kita akan pelajari di slide berikutnya. Lalu yang di dalam stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Tapi padahal kalau kita lihat gitu ya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Dari apa yang dia lihat, apa yang dia lakukan gitu ya, pasti ada alasan atau latar belakang dia melakukan tersebut gitu ya. Bukan alasannya mungkin tidak sama gitu ya. Kenapa? Karena kita meskipun kita kalau dalam pepatah dikatakan rambut boleh hitam tapi isi kepala itu pasti berbeda gitu, tiap-tiap orang, pasti seperti itu gitu. Jadi kita memaknai itu, maka hadirlah teori kontrol yang mengatakan bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Mungkin untuk kita ini adalah sebuah kesalahan gitu ya, tapi di mata yang lain gitu ya, mungkin itu bukan adalah sebuah kesalahan, tapi ini bisa jadi karena konsekuensi gitu lahirnya pelanggaran tersebut gitu. Atau yang lainnya gitu. Jadi di sini hadirnya teori kontrol ini untuk membuka gambaran kepada kita bahwa kita harus melihat seorang anak ini melakukan sebuah perilaku ini karena apa latar belakangnya. Jadi seperti itu. Lalu yang berikutnya, kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita ketahui bahwa tidak semua orang pasti memiliki pandangan yang sama dengan kita. Tidak semua orang memiliki pemikiran yang sama dengan kita. Tapi di stimulus respon kita memaksa itu gitu ya. Harus semua orang itu sama pikirannya dengan kita gitu ya. Nah, dihadirkanlah di teori kontrol bahwa kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi
membuka cakrawala kita bahwa semua orang itu memiliki pandangan masing-masing terhadap dunia, gitu ya. Lalu yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan di dalam stimulus respon. Nah, di dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, gitu ya. Ada tujuannya, ada latar belakangnya. Lalu orang lain bisa mengontrol saya dalam stimulus respon. Nah, dirubah di dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya kita yang bisa mengontrol diri kita, gitu ya. Orang lain itu hanya sebagai respon atas apa yang kita lakukan. Jadi seperti itu. Lalu yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain, ya. Di sini dikatakan di stimulus respon bahwa saya bisa mengontrol orang lain. Nah, tanpa kita sadari kadang kita berpikir seperti itu ya Bapak dan Ibu. Tapi sebenarnya bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain gitu ya. Kontrolan yang kita lakukan pada orang lain itu hanya bersifat semu sebenarnya gitu ya. Lalu yang berikutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal ya. Jadi ketika kita membujuk anak untuk melakukan sesuatu gitu atau kita untuk melakukan sesuatu gitu ya, ketika dia tidak melakukan itu maka di ujungnya pasti kita akan mengatakan ada paksaan gitu ya, ada kalimat paksaan yang kita lontarkan kepada mereka ya. Padahal yang sebenarnya yang dilakukan adalah yang harus kita lakukan adalah bersifat kolaborasi gitu ya dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita biarkan mereka untuk kita ajak gitu ya, kita ajak berpikir, kita ajak berkolaborasi dan kita ajak mereka untuk mencari tahu bagaimana kesalahannya, apa kesalahannya dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut gitu ya. Lalu di dalam stimulus respon ini ada model berpikir menang kalah. Jadi seperti itu. Kalau di dalam teori kontrol ada model berpikir menang-menang. Jadi sama-sama menginginkan hal yang terbaik gitu ya, bukan memaksakan sebuah kehendak kepada orang lain. Tujuannya agar supaya kita menjadi pemenang gitu, bukan seperti itu. Tapi di dalam teori kontrol bagaimana kita sama-sama gitu ya menang gitu ya dan sama-sama membangun karakter-karakter baik. Selanjutnya, kita akan melihat apa itu disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Lalu disiplin positif yaitu salah satu cara untuk penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri agar dapat berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi di sini kita menekankan pada motivasi intrinsik gitu ya dari peserta didik kita untuk bisa memunculkan nilai-nilai kebajikan universalnya dan merubah perilaku-perilaku yang tadinya perilaku yang mungkin ke arah negatif gitu ya, menjadi perilaku yang ke arah lebih baik lagi gitu ya, tanpa adanya paksaan ya, tapi penyadaran dari dalam diri peserta didik kita gitu ya. Lalu apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari unsur suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Jadi nilai ini hadir atas kesepakatan bersama gitu ya. Dan kita pahami bahwa nilai ini harus ada di dalam diri kita masing-masing. Nah, ini contoh nilai kebajikan institusi berdasarkan saya ambil 3 pengklasifikasian. Yang pertama berdasarkan profil pelajar Pancasila. Kita tahu bahwa nilai kebajikan yang ada di dalamnya yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.
Lalu berdasarkan AIBO Primary Years Program, ini ada beberapa pengklasifikasian yang hampir mirip dengan profil pelajar Pancasila, namun lebih jelas lagi dipetakan oleh mereka, yaitu adanya toleransi, adanya rasa hormat, adanya integritas, adanya mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Oke. Lalu di sini ada keterampilan hidup yang memang harus ada di dalam diri peserta didik kita. Yang pertama, mereka harus bisa dipercaya, mereka harus lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, insya Allah kita sudah melakukan ini di dalam kelas-kelas pembelajaran kita. Mungkin kita harus terus mengasah gitu ya ketiga hal tersebut gitu ya agar peserta didik kita memiliki kebajikan universal dalam dirinya sehingga mereka bisa menghadapi gitu ya tantangan zaman ini dan mereka siap untuk menjadi agen-agen perubahan untuk negara kita menjadi lebih baik lagi. Kita akan lanjut ke slide berikutnya yaitu terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, kita ketahui bahwa kita memiliki alasan untuk melakukan sesuatu. Kita bekerja karena kita ingin mendapatkan tidak hanya mendapatkan penghasilan, tapi juga kita akan mendapatkan relasi yang banyak gitu ya. Kita juga bisa mengembangkan potensi kita gitu ya. Dan begitu juga dengan peserta didik kita. Mereka sekolah, pasti mereka punya alasannya, mereka punya kebutuhannya. Antara lain kebutuhan mereka adalah kebutuhan kasih sayang, kebutuhan untuk bisa dihargai, kebutuhan untuk bisa didengar, kebutuhan untuk bisa dipercaya, kebutuhan untuk bisa yang lain sebagainya yang memang dibutuhkan oleh mereka untuk di masa mereka ke depannya gitu ya. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Ada kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan, dan bertahan hidup ya. Kadang-kala kita melihat bahwa kenapa sih anak ini gitu ya ketika saya sedang mengajar dia tidak pernah bisa memperhatikan dengan apa ya dengan tekun gitu atau memperhatikan maksud teman-teman yang lainnya pada dia mendengarkan saya sedang mengajar tapi dia malah kayaknya sibuk sendiri gitu kan malah menggambar sendiri atau yang lainnya. Maka kita lihat dulu kebutuhan dasar apa yang mungkin gitu ya belum terpenuhi dalam diri dia gitu ya. Dengan begitu maka guru bisa lebih bijaksana lagi dalam memahami dan bisa mengembangkan potensi yang ada dalam diri murid kita masing-masing gitu ya. Mungkin gitu ya ketika dia menggambar itu karena dia merasa bahwa mungkin dia merasa bosan gitu ya atau dia merasa ada sesuatu yang dia ingin lampiaskan gitu ya dalam emosi dia gitu. Tapi dia tahu bahwa saat ini kondisinya dia sedang berada di dalam kelas gitu, gurunya sedang mengajar, maka dia coba alihkan dengan cara menggambar gitu. Alangkah lebih baiknya kita coba untuk mendekati anak tersebut gitu, kita tanya, kita coba untuk gali lebih dalam lagi gitu terkait dengan apa yang dia rasakan, apa yang dia alami gitu sehingga pendekatan kita ke dia pun akhirnya menjadi lebih tepat guna gitu kan dengan apa yang kita tahu, kebutuhan mana yang masih kurang dalam diri dia gitu ya. Mungkin itu bisa kita bantu untuk bisa kita gali nantinya gitu ya. Sehingga potensi dia akan menjadi lebih berkembang, karakter positif pun akan menjadi lebih berkembang. Selanjutnya kita akan lihat tadi ada latar belakangnya ya, latar belakang seseorang melakukan sesuatu, dinamakan dengan motivasi gitu ya, motivasi perilaku manusia. Ada tiga penggolongan di sini saya bagi menjadi 2 ya. Ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Ya, motivasi ekstrinsik gitu. Seseorang melakukan sesuatu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Murid kita ketika kita mengatakan bahwa sesuatu gitu ya, dia akan melakukan itu
padahal mungkin dia tidak merasa nyaman dengan perilaku itu gitu. Dia tidak nyaman dengan apa yang kita perintahkan gitu ya. Tapi daripada dia mendapatkan hukuman gitu dari gurunya gitu ya, atau daripada nantinya dia akan mendapatkan ketidaknyamanan dari teman-temannya gitu, maka dia akan melakukan itu. Jadi ada motivasi ekstrinsik yang melatar belakangi dia untuk melakukan sesuatu, gitu ya. Lalu yang berikutnya, dia melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, gitu ya. Nah, kira-kira kalau kita lihat di sini gitu ya, motivasi ekstrinsik ini akan membekas di jangka panjang kehidupan mereka atau tidak Bapak dan Ibu? Yang mana yang paling membekas? Apakah motivasi ekstrinsik atau motivasi intrinsik? Halo? Silakan Bapak Ibu berinteraksi dengan narasumber. Boleh open mic. Bu Endang boleh diulang mungkin pertanyaannya. Baik, saya ulang pertanyaannya ya Bapak dan Ibu. Untuk anak-anak kita, gitu, kita bicara tentang anak-anak kita gitu ya. Kira-kira motivasi mana yang paling membekas untuk anak-anak kita? Apakah motivasi ekstrinsik atau motivasi intrinsik? Lalu kenapa? Boleh silakan. Maaf Bun, baru gabung jadi informasi yang belum paham tadi, mohon maaf. Nggih Ibu, mboten napa-napa. Mungkin yang lain motivasi yang melatar belakangi ya. Jadi setiap manusia itu pasti ada motivasinya gitu ketika dia melakukan sesuatu gitu kan. Nah, ada dua motivasi di sini Bapak dan Ibu. Ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kita bicara tentang murid-murid kita ya. Kalau kita lihat murid-murid kita di sekolah gitu ya, yang lebih banyak mereka munculkan gitu ya dalam kelas-kelas pembelajaran kita, itu motivasi ekstrinsik atau motivasi intrinsik. Ya, Bu Dwi? Kayaknya Bu Dwi tadi udah berbicara. Ya, Pak Karsidi, monggo Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa presentasinya terkait dengan ini budaya positif yang dari Bu Endang ini. Kalau menurut saya itu motivasi yang melekat dan membekas atau long time itu motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri murid kita, karena motivasi ini dari dalam dan kemauan dari diri murid kita, maka mereka akan berupaya berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai dan menggapai apa yang diharapkan. Kalau untuk motivasi ekstrinsik itu berupa hukuman. Contohnya kalau ya sekedar nanti dapat hukuman, hanya dihukum, setelah itu sudah, yang penting mengerjakan, nanti tidak mendapat hukuman. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Karsidi, Masya Allah, Alhamdulillah, betul sekali ya. Kita berharap gitu ya Bapak dan Ibu, kita berharap ketika kita melihat murid kita gitu, ketika kita berada dalam pembelajaran di kelas kita gitu ya, semua murid kita ini muncul gitu ya, muncul yang namanya motivasi intrinsik gitu ya. Tujuannya adalah agar supaya ini sebenarnya kita ingin menyadarkan kepada mereka gitu bahwa materi ini bermanfaat loh nak gitu untuk kehidupan kamu nantinya gitu ya. Tapi kadang-kala murid kita pun masih belum paham gitu ya. Apa sih manfaatnya gitu? Kenapa sih mereka melakukan itu? Kenapa saya harus melakukan itu gitu ya? Tanpa ya kita sebagai orang dewasa kita berharapnya mereka menyadari itu, tapi ternyata gitu ya. Kalau kita lihat gitu ya, masih banyak sekali, benar kata Pak Karsidi gitu ya, yang paling bagus itu motivasi intrinsik gitu ya Pak Karsidi ya. Dan kita semua guru pasti inginnya itu gitu. Tapi
masih banyak juga gitu ya, tanpa sadar kita malah memunculkan motivasi ekstrinsik gitu. Akhirnya murid-murid kita tuh melakukan itu karena daripada saya dihukum gitu ya, daripada saya nanti gimana-gimana gitu ya sama guru itu, ya udah saya lakukan gitu. Tapi ketika kita tanya, "Kamu ngapain sih, Nak?" gitu kan. "Kamu kenapa sih, Nak, melakukan itu?" gitu. Karena mereka kadang suka, "Ya karena ikut-ikutan, Bu," gitu sama temennya gitu. Nah, ini yang kita harapkan tidak terjadi gitu ya. Monggo Pak Angga silahkan. Halo Pak Angga? Pak Angga atau Bu Angga ini? Bu Angga ya? Monggo Bu, silakan Bu, ada yang ingin disampaikan? Halo, Bu Angga? Atau apakah boleh saya lanjutkan lagi? Bagaimana Bapak dan Ibu, boleh saya lanjutkan lagi? Lanjutkan, Bu. Oke, baik. Jadi kita insya Allah ya Bapak dan Ibu, kita selalu berusaha gitu ya. Kita selalu berusaha untuk bagaimana caranya kita berusaha untuk bisa memunculkan motivasi intrinsik gitu ya, sehingga murid-murid kita gitu ya, mereka memahami gitu ya. Ketika saya melakukan sesuatu ini karena saya bukan karena orang lain gitu. Saya melakukan ini karena memang ini adalah kebutuhan saya dan saya merasa bahwa saya ingin dihargai gitu ya. Saya ingin mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Saya ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Karena inilah saya melakukan hal tersebut gitu ya. Bukan karena dia ikut-ikutan, bukan karena dia tidak ingin dihukum atau hal yang lainnya gitu ya. Bismillah, insya Allah kita pasti bisa menjadi guru yang menginspirasi untuk anak-anak kita menimbulkan motivasi intrinsik dalam dirinya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah pembagian ya, pengklasifikasian gitu ya. Mudah-mudahan kita semua berada di posisi berhasil gitu ya, yaitu di tahapan konsekuensi dan juga restitusi. Semoga kita semua sudah menghilangkan atau mengurangi gitu ya, mengurangi adanya hukuman ya. Karena hukuman ini dia bersifat satu arah dan tidak ada dampak untuk murid jangka panjang. Justru mereka akan merasa mereka akan merasa tidak dihargai, mereka akan merasa tidak didengar, mereka akan merasa tidak dianggap gitu ya, karena adanya hukuman ini gitu ya. Semoga kita semua guru-guru yang ada di sini adalah guru-guru yang selalu menerapkan konsekuensi dan juga restitusi gitu ya. Apa sih hukuman itu? Hukuman itu yang pertama sifatnya tidak terencana ya. Lalu yang kedua dia bersifat satu arah. Dan yang ketiga murid tidak tahu apa yang akan terjadi gitu ya. Apa dampak dari hukuman tersebut gitu ya. Lalu yang berikutnya berupa hukuman fisik atau psikis gitu ya. Nah, kita akan mengarah kepada yang akan membuat murid menjadi di posisi beruntung gitu atau tidak gagal gitu ya. Karena kita selalu menerapkan konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Konsekuensi yang pertama dia adalah bersifat terencana sesuai dengan peraturan. Jadi kita melihat peraturannya. Kenapa dia melakukan ketika dia melakukan kesalahan atau pelanggaran, bukan kesalahan, ketika dia melakukan pelanggaran gitu ya, maka kita sebagai guru harus melihat peraturannya, apa yang dilanggar dari dia gitu ya. Lalu yang berikutnya, peserta didik tetap dibuat tidak nyaman ya, meskipun dengan konsekuensi ini mereka tidak akan merasa nyaman gitu ya. Lalu penguatan hanya bertahan dalam jangka pendek ya. Memang berhasil tapi dalam sesaat gitu ya. Ketika kita melakukan konsekuensi ini berhasil dalam kondisi sesaat. Yang lebih baik apa? Yang lebih baik adalah kita melakukan kegiatan restitusi ya. Apa itu restitusi? Ya, yang pertama restitusi menguatkan peserta didik dalam jangka panjang ya. Lalu peserta didik belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi di dalam restitusi ini kita akan mengenal yang namanya segitiga restitusi. Dan di sini kegiatannya adalah kita mencoba untuk membuat peserta didik ini belajar bertanggung jawab. Ya, Bapak dan Ibu, ketika mereka melakukan sebuah pelanggaran, gitu ya, sejatinya mereka sudah paham. Mereka sudah paham dan mereka sudah tahu, gitu ya,
konsekuensi dari apa yang mereka lakukan, gitu ya. Tapi kadang kita mencoba untuk pasti dia nggak paham gitu. Jadi kita sudah menutup mata itu dulu gitu ya. Kita selalu menyadari bahwa dan ini saya rasakan gitu ya ketika sebelum mungkin sebelum saya mengikuti kegiatan guru penggerak ini justru saya lebih banyak gitu ya melakukan konsekuensi gitu dan saya merasa bahwa ya Allah saya banyak banget gitu ya melakukan sebuah kesalahan-kesalahan dalam pendidikan kepada pengajaran kepada murid-murid saya gitu. Tapi saya mencoba untuk memperbaiki itu dan saya berjanji saya akan memperbaiki itu gitu. Saya mencoba untuk melakukan pendekatan saat ini dengan melakukan pendekatan restitusi kepada murid-murid saya. Dirasa lebih nyaman, ya. Merasa lebih enak, jelas gitu ya. Dengan restitusi ini kita menjadi lebih dekat lagi dengan murid-murid kita, mereka juga lebih dekat lagi dengan kita gitu dan mereka merasa bahwa mereka dihargai gitu, mereka didengar gitu. Jadi dengan adanya restitusi ini saya merasakan kedekatan dengan murid saya itu jauh lebih banyak gitu ya. Kedekatan dengan murid saya itu jauh lebih dekat gitu ya dan mereka tidak tidak sulit lagi gitu ketika saya minta mereka untuk melakukan sesuatu gitu ya. Yang tujuannya adalah untuk kebaikan mereka sendiri gitu ya. Mereka paham gitu ya dengan apa yang kita berikan. Jadi seperti itu. Jadi pendekatan restitusi ini adalah pendekatan yang sangat-sangat manusiawi dan sangat-sangat menghargai murid Bapak dan Ibu, gitu ya. Apa sih semoga gitu ya, semoga kita semua di posisi ini ya Bapak dan Ibu gitu ya. Jujur sebelum menjadi guru penggerak, sebelum saya terlibat dalam kegiatan pendidikan guru penggerak ini gitu ya, saya lebih banyak menjadi teman dan juga pembuat merasa bersalah gitu. Tapi ternyata saya berpikir bahwa awalnya tadi ternyata itu ada sebuah ilusi Bapak dan Ibu gitu ya. Ketika kita membuat mereka merasa bersalah, akhirnya mereka menjadi jerah gitu dengan apa yang mereka lakukan. Mereka menjadi kapok gitu ya istilahnya dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Tapi ternyata tidak gitu ya. Ternyata tidak. Justru ini membuat saya menjadi ada jurang antara saya dengan murid-murid saya. Ada gap antara saya dengan murid-murid saya. Saya tidak bisa masuk ke mereka dan mereka pun menjadi lebih antipati kepada saya gitu ya. Ketika saya menjadikan mereka posisi teman gitu ya, mereka akan patuh kepada kita di dalam kondisi dan situasi saat itu saja. Tapi kepada guru yang lain gitu ya, mereka tidak akan pernah patuh gitu karena mereka hanya mendengarkan kita gitu loh. Yang kita inginkan kan mereka bisa patuh dan juga mengikuti gitu ya, mengikuti peraturan yang sudah disepakati oleh bersama gitu ya. Dan mereka bisa memahami gitu ya bentuk interaksi antar semua warga sekolah gitu. Mereka tidak memilah-milih guru gitu ya. Itu harapan kita semua gitu. Jadi yang kita inginkan adalah posisi sebagai manajer. Ini adalah posisi yang sangat terbaik gitu ya. Karena apa? Di dalam posisi manajer ini, gitu ya, kita mencoba untuk mengembalikan kepada komitmen yang sudah kita sepakati, gitu ya. Kita mengembalikan pada komitmen itu dan kita meminta mereka untuk bagaimana caranya mereka bisa berkomitmen atas apa yang sudah disepakati tersebut, gitu ya. Tanpa memaksa, tanpa membuat mereka merasa bersalah, tanpa kita menyudutkan mereka, gitu ya, tanpa kita mengarahkan kalau kamu begini, peraturannya seperti ini, ada hitam di atas putihnya, gitu ya. Tanpa kita melakukan itu, Bapak dan Ibu, sebenarnya anak-anak kita sudah paham, gitu ya. Dengan kita melakukan manajer, gitu ya, mereka akhirnya bisa mengontrol diri mereka sendiri. Itu yang kita harapkan. Mereka menjadi manusia-manusia yang bisa, gitu ya, memanage diri mereka sendiri dan bisa menyadari akan kesalahan mereka sendiri. Gitu. Sehingga mereka tidak, ibarat kata, mereka tidak masuk ke dalam lubang yang sama. Seperti itu. Jadi kita bisa membuat mereka menjadi manusia-manusia yang cerdas gitu ya, benar-benar cerdas dan paham gitu ya apa yang mereka lakukan dan konsekuensi atas apa yang mereka lakukan. Itu yang paling penting gitu ya. Jadi diharapkan kita semua bertindak sebagai manajer gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, kira-kira kalau kondisinya seperti ini,
posisi yang mana Bapak dan Ibu? Apakah dia sebagai manajer? Apakah dia sebagai sebagai teman, atau pemantau, penghukum, atau pembuat merasa bersalah? Kita lihat kasus kondisinya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira kalau yang apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini, kita masuknya kemana? Posisi apa? Manajer, Bu. Manajer, betul sekali Pak. Ya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Maka kita sebagai manajer, kita menanyakan kepada mereka, gitu ya. Ketika anak kita terlambat, maka kita tanya, apa yang akan kamu lakukan, gitu ya. Mereka menjawab, saya berjanji untuk tidak terlambat lagi. Lalu bagaimana caranya biar supaya kamu tidak terlambat lagi, gitu ya. Jadi kita ajak mereka untuk berpikir, gitu ya, berpikir dan menemukan solusi atas permasalahan mereka, gitu ya. Lalu yang berikutnya, kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini posisi kadang-kala kita terlontar ya kalimat ini. Mungkin saya sebagai guru kadang saya suka terlontar seperti ini gitu ya. Kalimat ini gitu ya. Kalau tidak mengerjakan tugas, maka tidak akan mendapatkan nilai. Maka kita masuk ke dalam posisi apa, Bapak dan Ibu? Apakah manajer, pemantau, atau pembuat rasa bersalah, atau teman, atau penghukum? Penghukum. Penghukum. Kenapa penghukum, Bu? Karena anak di situ akhirnya ya hukumnya itu kalau tidak mengerjakan tugas nanti tidak mendapatkan nilai gitu. Itu kan hukuman gitu. Iya, Gitu betul. kalau kata saya. Iya, betul ya. Bisa penghukum, bisa juga dia sebagai pemantau. Jadi di sini ada peraturannya gitu ya. Ada konsekuensinya gitu ya. Kalau kamu nggak ngerjain tugas, maka kamu nggak akan mendapatkan nilai. Nah, kira-kira kalimatnya bisa kita ganti nggak? Kalau sebagai manajer bagaimana ya Bapak dan Ibu kalimat menggantinya? Untuk yang ini, yang di bawah ini. Mungkin bisa bantu saya? Kalau kita sebagai manajer, maka kalimat yang akan kita lontarkan kepada murid-murid kita apa, Bapak dan Ibu? Apabila pengen mendapatkan nilai, sebaiknya mengerjakan tugas anak-anak gitu ya. Gitu kali ya Bu ya? Ya, yang lain bagaimana? Kita sebagai manajer loh di sini, bukan ibaratnya hitam putih gitu ya, hitam kalau kamu salah, kalau kamu begini maka kamu salah, kalau kamu begini maka kamu benar gitu. Tapi kita sebagai manajer, maka apa yang akan kita lakukan? Kalimat positifnya gimana Bapak dan Ibu? Misalkan seperti ini Bu, dengan mengerjakan tugas merupakan salah satu perantara kamu untuk mendapatkan nilai, baik itu untuk nilai rapot atau nilai yang dia dapat di pembelajaran, misalkan seperti itu. Oke, jadi kita memberitahukan bahwa ini tujuannya adalah untuk ini, gitu ya Bu ya. Jadi bukan hanya bahasa ujuk-ujuk apa ya, tiba-tiba gitu ya. Kalau kamu mendapatkan nilai, tidak mengerjakan tugas, maka tidak akan mendapatkan nilai. Terus gimana caranya Bu? Gitu kan? Kalau seandainya saya nggak mengerjakan tugas, saya nggak dapatkan nilai. Tapi saya nggak ngerti Bu, gitu kan? Saya nggak ngerti apa yang Ibu maksud dari tugas tersebut, gitu kan? Kadang-kala kita langsung judge saja gitu kan, bahwa kamu nggak ngerjain tugas, berarti kamu nggak dapat nilai. Tapi kita nggak tahu latar belakang dia apa, gitu kan? Kenapa dia nggak mengerjakan tugas, gitu kan? Atau alasan dia kenapa dia tidak mengerjakan tugas, itu yang kita tidak dengar gitu ya. Itu yang tidak kita dengar dan itu yang tidak kita gali, akhirnya gitu ya. Tanpa sadar kita menjadi penghukum di sini gitu ya. Kita menjadi penghukum udah harga mati gitu ya. Makanya kalau kamu nggak ngerjain tugas maka kamu nggak dapat nilai gitu kan. Tanpa kita tahu latar belakangnya apa. Bisa jadi mungkin karena dia
tidak mengerjakan tugas itu karena dia ada tugas lain di rumahnya gitu kan. Dia mengalami misalnya kondisi yang tidak memungkinkan di rumahnya gitu kan, atau yang lainnya. Jadi kita coba untuk mencari tahu alasan dia tidak mengerjakan tugas itu apa. Lalu bagaimana ya solusinya gitu ya, yang bisa dia lakukan gitu ya, agar supaya bisa mendapatkan nilai gitu kan. Misalnya dia tidak mengerti karena tugas ini gitu, atau tugas ini yang Ibu jelaskan misalnya seperti itu. Kita bisa gitu kan, atau ada alternatif lain kan ya Bapak dan Ibu. Tidak hanya misalnya kalau ini tidak mengerjakan tugas, tugas misalnya tertulis gitu kan, karena dia nggak paham gitu kan. Iya Pak, ada apa Pak? Gitu ya. Maka kita bisa ganti kan ya Bapak dan Ibu, kita bisa variasikan tugas dengan tugas yang lainnya gitu ya. Tapi sebelumnya kita juga coba terangkan dulu gitu ya tugasnya. Ini loh tugasnya loh Nak gitu. Kamu bikin ini ya. Silakan kamu kerjakan gitu, durasinya berapa lama gitu ya. Nanti kalau sudah kamu kumpulkan ke ibu gitu ya. Misalnya dia tugas ini dia tidak paham di tugas yang ini gitu kan. Kita bisa variasikan dengan tugas yang lain gitu ya. Setelah kita tahu gitu ya. Setelah kita tahu dan setelah dia membuat komitmen gitu ya. Maka dia akan berjanji. Misalnya saya nggak ngerti Bu di tugas yang tentang aljabar gitu kan. Saya kesulitan tentang aljabar Bu. Maka oh ya sudah kalau gitu kita variasikan ke tugas yang lain gitu ya. Aljabar tapi yang sederhana. Tapi kamu harus komitmen gitu ya, ketika kita sudah mengganti tugasnya, apa yang bisa kamu lakukan? Misalnya, saya akan mencari teman gitu kan. Saya akan mencari teman untuk bisa mengajari saya tentang aljabar, Bu, sebelum saya mengerjakan tugas itu. Silakan gitu kan, berapa lama kamu ingin menyelesaikan tugas ini gitu kan. Saya misalnya setelah saya mendapatkan informasi dari teman saya terkait dengan aljabar ini, saya berjanji saya akan menyelesaikannya di hari berikutnya atau di jam pembelajaran berikutnya. Maka kita beri waktu dia untuk menyelesaikan sesuai dengan kesepakatan tadi yang dia katakan. Jadi seperti itu. Nah, di sini yang kita timbulkan adalah kesadaran dia untuk bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia lakukan. Gitu. Jadi tujuan manajer adalah itu, untuk dia bisa bertanggung jawab. Akhirnya nanti akan muncul budaya positif itu dalam diri dia, gitu ya, berkomitmen dan juga bertanggung jawab. Demikian Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan. Nah, kita akan masuk pada poin berikutnya, yaitu tentang keyakinan kelas. Ya, kadang kita berpikir, dan ini saya alami ketika saya mendapatkan materi ini pertama kali gitu ya. Kok keyakinan kelas ya? Kenapa bukan peraturan kelas gitu ya? Apa bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas gitu ya? Maka di sini saya baru memahami bahwa keyakinan kelas ini bersifat abstrak gitu ya. Kalau peraturan kelas jelas bersifat konkret gitu ya. Ketika melakukan pelanggaran maka ada sanksinya yang akan dia dapatkan gitu, itu peraturan kelas gitu ya. Tapi kalau keyakinan kelas ini bersifat abstrak dan ini berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sesuai dengan kondisi kelas dan semua warga kelas terlibat dalam membuat keyakinan kelas. Salah satu contoh keyakinan kelas adalah menghargai orang lain, ya. Bisa kita turunkan dengan mengangkat tangan ketika hendak bertanya gitu ya, atau mendengarkan pendapat teman kita ketika ditanya oleh guru. Itu adalah salah satu bentuk dari keyakinan kelas dalam hal menghargai orang lain gitu ya. Kita bisa lakukan keyakinan, kita bisa buat keyakinan kelas ini, dan pastinya Bapak dan Ibu saya yakin sudah melakukan ini ya ketika di awal pembelajaran kemarin gitu ya, di tahun ajaran baru kemarin. Pastinya kita di dalam kelas ini sudah membuat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama dengan murid-murid kita gitu ya. Dan keyakinan kelas di sini Bapak dan Ibu harus ditandatangani gitu ya. Kenapa? Karena ini adalah bentuk persetujuan bersama gitu ya, semua anggota kelas. Ini yang saya buat di kelas saya. Jadi ada keyakinan kelas, ada 4 hal yang saya
buat gitu, yang saya terapkan dan kami terapkan yang kami sepakati di kelas kami ya terkait dengan budaya positif gitu ya. Salah satunya adalah di sini let's all do our the best. Jadi kita mencoba untuk semuanya gitu ya, semua anggota kelas ini menjadi yang terbaik gitu ya. Lalu yang berikutnya menjaga kebersihan kelas. Ini salah satu bentuk dari bagaimana kita membuat keyakinan kelas, itu budaya positif kita untuk bisa menjaga kebersihan. Dan ini ditandatangani oleh semua anggota kelas gitu ya. Termasuk kita sebagai wali kelas juga menandatangani keyakinan kelas ini ya. Nah, berikutnya kita akan bicara tentang segitiga restitusi. Oke, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, jadi di sini kata kuncinya adalah membuat murid menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Ya, bagaimana tahapannya? Yang pertama kita akan mencoba tahapan yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah ya. Kita akan mencoba tidak menyalahkan mereka, tapi kita mencoba untuk memvalidasi apa tindakan yang salahnya gitu ya. Lalu kita akan menstabilkan identitas dan poin penting yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa keyakinan yang sudah mereka langgar gitu ya. Yang sudah disepakati tadi, keyakinan kelas yang sudah disepakati apa yang sudah mereka langgar dan bagaimana caranya agar mereka bisa bertanggung jawab terhadap keyakinan tersebut yang dilanggar oleh mereka gitu ya. Jadi di sini guru tidak bersikap sebagai polisi ya di sini, tapi guru bersikap sebagai manajer di sini, mencoba untuk memunculkan percaya diri mereka, rasa percaya diri mereka bahwa semua manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan loh nak, gitu ya. Gimana caranya kita bisa memperbaiki kesalahan itu? Itu yang paling penting. Bukan kesalahannya yang kita perhatikan, tapi gimana caranya mereka bisa bertanggung jawab atas kesalahan yang mereka lakukan, gitu ya. Nah, ini contoh segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas. Akifa, Balkis, sini. Iya Bu. Ya Bu. Ada apa ya Bu? Ada apa Bu? Silakan duduk dulu. Tadi Ibu mendengar dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian berada dalam masalah. Boleh kalian ceritakan? Ya Bu, tadi waktu istirahat pertama kita main lempar-lemparan botol bekas di kantin. Tapi tidak sengaja terkena Bu Dwi, Bu, kepala sekolah. Jadi kalian tadi bermain lempar-lemparan botol bekas dan terkena Bu Dwi? Iya Bu. Atifa, ada informasi lain yang mau kamu tambahkan? Kami tidak bermaksud Bu, tapi Kami tidak sengaja Bu. Apakah kalian tahu bahwa kalian berada dalam masalah? iya Bu. Baik, di sini Ibu tidak ingin mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi kita bersama-sama mencari solusi terkait dengan permasalahan ini dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahannya. Ibu yakin bahwa kalian merasa senang dengan bermain lempar-lemparan. Namun, apakah kalian tahu keyakinan kelas mana yang sudah kalian tidak munculkan dalam perbuatan tersebut? Kita harus bersikap baik satu sama lain Bu. Serta menghormati orang lain dan dirimu sendiri. Apakah ketika kalian melakukan lempar-lemparan itu dan mengenai Bu Dwi kalian sudah menghormati orang lain? Tidak Bu. Baik, ada banyak cara untuk mencari kesenangan dan Ibu berharap nanti ketika kalian berada di kantin kalian bisa bersikap baik dan bisa menghormati orang lain. Terima kasih Balkis Atifah. Baik Bu, sama-sama Bu. Ini adalah salah satu scene yang sepertinya ini adalah sebuah demonstrasi yang dibuat gitu ya. Namun ternyata gitu ya di dalam
pelaksanaannya kemarin saya juga melakukan restitusi terhadap anak ini juga gitu ya, karena mereka ternyata tidak makan di tempat makan yang seharusnya seperti itu. Dan di sini saya melihat bahwa mereka merasa bahwa apa yang saya lakukan ini tidak membuat mereka menjadi lebih terhukum gitu ya. Mereka menjadi lebih kayak merasa bersalah gitu ya atas apa yang mereka lakukan. Jadi ibaratnya apa yang mereka lakukan itu membuat mereka menjadi kayak hancur semuanya gitu karena dipermalukan atau yang lainnya. Tidak, tapi saya mencoba untuk panggil mereka masing-masing. Jadi Bapak dan Ibu ketika kita melakukan segitiga restitusi ini kalau bisa kita melakukannya masing-masing ya Bapak dan Ibu. Jadi tidak keroyokan seperti ini gitu ya. Kalau bisa kita melakukannya masing-masing, pendekatannya masing-masing gitu ya, agar kita lihat progresnya. Jadi ketika kita sudah melakukan segitiga restitusi gitu ya, tolong jangan dilepas gitu ya Bapak dan Ibu. Kita pantau lagi anak ini gitu ya. Ketika dia melakukan sebuah perbaikan atas apa yang dia lakukan gitu ya, maka beri apresiasi gitu ya. Beritahu dia bahwa dia sudah menjalankan apa yang dia sudah bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia katakan gitu. Jadi akhirnya muncul rasa kita menghargai mereka gitu ya. Akhirnya muncul tidak ada gap antara kita dengan mereka gitu. Jadi diharapkan demikian. Dengan adanya segitiga restitusi ini kedekatan antara guru dengan murid itu jadi lebih akrab lagi gitu ya. Berikutnya di sini ada testimoni dari mereka sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tifat Putri dari kelas 9D ingin memberikan pendapat tentang segitiga restitusi. Menurut saya itu membuat saya lebih nyaman dan mendekatkan saya dengan guru saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis dari kelas 9D. Dalam melakukannya restitusi tadi, saya merasa bahwa masalah saya lebih didengarkan dan lebih dipahami oleh guru tersebut. Terima kasih. Ya, jadi kadangkala Bapak dan Ibu anak-anak kita tuh melakukan sebuah tindakan pelanggaran gitu ya, karena mereka sebenarnya mereka ingin dihargai, ingin didengar gitu ya, ingin dianggap oleh gurunya gitu ya, ingin menjadi orang yang ada dalam lingkungan kelasnya gitu. Jadi sebenarnya mereka tidak ingin melakukan sebuah kesalahan gitu, tapi mereka melakukan itu karena tujuan-tujuan lain gitu yang kita sendiri gitu ya. Setelah kita sadari bahwa oh ternyata mereka melakukan ini karena mereka ingin dihargai oleh kita, mereka ingin didengar oleh kita, mereka ingin dirangkul oleh kita gitu ya. Dan Masya Allah gitu ketika kita memahami itu gitu, berharganya gitu ya, berharganya kita untuk mereka dan berharganya mereka untuk kita gitu ya. Mudah-mudahan dengan disiplin positif yang saya sampaikan ini bisa membawa dampak positif juga untuk kita semua dan kita sebagai guru bisa menuntun gitu ya, menuntun mereka karakter-karakter positif mereka gitu ya untuk berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya mereka. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu, mohon maaf atas kesalahan yang mungkin muncul dari dalam diri saya. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mungkarin. Sesungguhnya yang benar itu datangnya dari Allah dan yang salah mungkin karena kekhilafan saya. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, demikian presentasi dari Bu Endang Winnie Prasetya tentang budaya positif. Baik, Bu Endang, akan kami cek dulu di kolom chat beberapa pertanyaan barangkali. Bagaimana contoh? Oh ya, tadi sudah kita lihat bersama-sama di video tadi. Baik, Bapak Ibu, untuk sesi berikutnya barangkali ada 1-2 pertanyaan yang bisa disampaikan ke narasumber. Jika memang tidak ada, nanti akan segera kita akhiri. Boleh ya Bu Endang untuk beberapa? Boleh. Oke. Monggo silakan kita sharing ya Bapak dan Ibu. Oke, sambil menunggu pertanyaan dari peserta yang lain Bu Endang. Ini sedikit berbagi tentang mungkin restitusi ya.
ketika saya menemukan penyimpangan atau pelanggaran secara fisik ya, mungkin itu kita saya pikir agak sedikit ada agak mudah gitu. Maksudnya bukan mudah tapi kita menangannya lebih mudah. Misalnya seperti terlambat itu kan jelas ya Bu, penyimpangan. Nah ini yang saya mungkin minta Bu Endang berbagi dengan kita. Kalau misalnya ada anak yang berkaitan dengan opini begitu Bu, atau prinsip nih. Misalnya kemarin ketika saya buat keyakinan kelas, ada anak yang bikin statement tuh begini, yang saya suka itu jam kosong gitu. Itu kan sebenarnya kita melihatnya sebagai satu tindakan yang salah juga gitu. Dan saya waktu itu punya pikiran untuk ini kayaknya penting untuk diajak ngobrol berdua gitu. Karena dia punya cara pandang yang saya sukai adalah jam kosong begitu. Kalau semacam ini kira-kira nanti restitusinya akan seperti apa ya Bu Endang? Kalau versinya Bu Endang. Terima kasih Bu Endang. Oke, Masya Allah, berat banget pertanyaannya. Tapi bismillah, kita sama-sama mencoba untuk mencari solusi yang terbaik ya Pak ya, gitu ya. Restitusi yang pertama, pastinya kita akan tanya gitu kan, kenapa sih gitu ya, kamu melakukan, apa yang ada dalam pikiran kamu ketika kita bicara tentang jam kosong gitu ya. Pasti anak itu kan mengalir gitu kan, ketika ada jam kosong maka saya bebas Pak gitu kan. Mungkin kalau di kami gitu ya, anak-anak itu bebas membawa laptop ya, karena memang kami mempersilakan murid-murid untuk membawa laptop untuk pembelajaran gitu. Tapi ketika ada jam kosong, maka mereka bisa aja gitu kan mendengarkan musik gitu kan. Saya lebih nyaman mendengarkan musik Pak, atau bisa nonton YouTube gitu kan ketika ada jam kosong, karena di kelas kami ada wifi dan sebagainya gitu kan. Atau kalau di jam kosong saya senang Pak, kenapa? Saya bisa tidur misalnya seperti itu gitu kan. Atau saya bisa makan atau yang lainnya gitu kan. Nanti seperti itu. Apalagi kalau kelas-kelas besar gitu ya. Pasti bahagia banget gitu kan mereka dengan jam kosong gitu kan. Nah, setelah itu kita tanyakan gitu kan, apa sih tujuan kamu ke sekolah? Ya, biarkan mereka yang mengalir sendiri. Pertanyaannya bukan pertanyaan tertutup, tapi pertanyaan terbuka yang tujuannya nanti mereka akhirnya menyadari gitu ya, mereka menyadari kesalahan mereka gitu ya. Ini juga saya alami Pak di kelas gitu ya. Kadang saya tanya sama anak-anak, kenapa kalian suka jam kosong gitu kan? Ya lumayan Bu, bisa tidur sebentar gitu kan sambil menunggu guru berikutnya gitu kan. Tapi apakah itu bisa efektif gitu kan? Ada yang menganggap mungkin anak-anak idealis gitu ya, mengatakan kalau jam kosong saya baca buku Bu segala macam gitu kan, justru malah di apa ya, ada gemuruh suara lain gitu kan di samping-samping mereka gitu kan. Nah, kadang kita coba untuk mengembalikan sekarang misalnya kalau saya kan ngajar kelas 9 gitu ya. Kalau kelas 9 itu kira-kira berapa lama ya Nak kita ada di sekolah gitu ya. Saya kembalikan ke sana. Terus kira-kira setelah ini kamu mau ngapain gitu kan? Kamu mau jadi apa gitu kan? Kamu masuk SMA mana? Kira-kira kalau ada jam kosong itu mengurangi atau menambah? Saya bilang gitu kan. Menambah porsi belajar kamu gitu kan. Mereka akan berpikir lagi gitu, oh iya ya gitu dengan jam kosong maka sebenarnya ini menambah porsi belajar saya gitu kan, karena saya tidak mendapatkan informasi dari gurunya langsung gitu kan. Saya tidak mendapatkan informasi itu maka saya akan mencari dari informasi yang lain. Saya sudah kelas 9, saya harus lebih banyak belajar gitu kan, bukan main-main gitu. Maka kita buka itu gitu kan, dan akhirnya mereka jadi berpikir lagi gitu kan bahwa apa yang saya lakukan, apa yang saya lontarkan gitu ya, itu pasti ada konsekuensinya gitu ya. Pasti ada konsekuensinya atas apa yang saya lontarkan gitu. Maka saya harus berpikir ulang terhadap apa yang saya utarakan. Jadi seperti itu. Jadi adanya ketanggung jawab nantinya mereka. Mereka akan menyadari ketika jam kosong mereka harus seperti apa gitu ya. Mereka harus bagaimana gitu. Jadi seperti itu, Pak. Ya mungkin ini nggak seperti gitu ya, karena setiap sekolah pasti punya atmosfernya beda-beda, setiap sekolah pasti punya kondisi yang beda-beda gitu ya, setiap sekolah pasti punya pendekatannya beda-beda, tapi kita kembalikan lagi kepada tadi
membuat murid menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Ya, kalau dan kosong, maka tanggung jawabmu apa terhadap jam kosong tersebut? Gitu. Tanpa memaksa ya, tanpa memaksa mereka. Itu sih. Terima kasih Bu Endang berbaginya. Mudah-mudahan nanti memberi referensi baru buat saya. Terima kasih. Iya Pak, monggo silakan. Kira Baik, ada yang lain? Bapak Ibu, kita masih ada mungkin maksimal 10 menit untuk berbagi lagi dengan narasumber kita pada malam hari ini. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam Ibu. Mohon maaf, ini saya mau ada juga pertanyaan, bisa ya? Boleh, monggo. Kami punya sedikit permasalahan terkait dengan siswa. Ini kami punya siswa yang kelas 9, sekarang kelas 9, itu lebih sering bolos. Pertama itu sering bolos tanpa keterangan. Setelah kami datangi, itu menyatakan alasannya males, enggak ada yang barengi gitu. Mohon maaf kalau di tempat kami memang letak geografisnya kan agak jauh ya Bu, di pegunungan begitu. Saya dari SMP PGRI 1 Ngantang, Kabupaten Malang. Yang kebetulan letak geografis tempat tinggal anak-anak itu ada yang jauh. Juga akses kendaraan umum jelas tidak ada. Sehingga mereka biasanya sangat bergantung dengan sepeda motor, dan itu pun ada beberapa yang tidak memiliki sendiri sehingga bareng teman. Nah, untuk siswa yang satu ini kebetulan teman yang biasanya bareng itu sudah lulus, sehingga sepertinya mogok begitu ya Bu. Terus kami harus bagaimana ya Bu ya untuk ya termasuk membujuk gitu loh. Terima kasih Bu Endang sebelumnya. Ibu Indar, Masya Allah. Saya terus terang Bu, saya itu termasuk guru yang sangat-sangat bahagia bertemu dengan guru-guru yang ada di daerah-daerah yang kalau menurut saya ini tantangan dalam perjuangan pendidikan ya Bu ya. Masya Allah. Saya mungkin kalau saya ada di sana, saya tidak akan bisa sekuat Ibu gitu ya. Masya Allah, Ibu sudah mengajarkan saya tentang arti dari sebuah perjuangan sebagai seorang pendidik. Terima kasih banyak Ibu. Saran saya sih kalau misalnya gitu ya, ini kan kondisi akses ya Bu ya, kondisi akses ke sekolah yang mengalami kendala, demikian ya Bu ya. Bagaimana pendekatan dengan kedua orang tuanya Bu? Apakah memang di rumahnya gitu ya, itu tidak ada orang yang bisa mengantarkan dia gitu ya untuk sampai ke sekolah? Ini kebetulan kami juga sudah pernah mendatangi. Itu motor hanya ada satu di rumahnya, dan itu pun dipakai orang tuanya untuk aktivitas sehari-hari. Di tempat kami yang paling banyak itu merumput Bu, untuk ternak sapi. Dan kebetulan juga orang tuanya anaknya agak males begitu, orang tuanya setelah kami ajak bincang-bincang itu ya sudahlah seperti gitu loh Bu. Iya baik. Ini tantangan besar Bu, Masya Allah Ibu. Apa ya, sebuah ya Masya Allah, kalau saya nggak bisa ngomong apa, Masya Allah Bu. Kalau kita bisa membujuk anaknya gitu ya untuk bisa sekolah, ini adalah sebuah tiket di surga untuk kita Bu, gitu Insya Allah, amin. Ya kita tadinya kita sudah mengupayakan untuk pendekatan ya Bu ya, pendekatan ke anak tersebut gitu ya. Mungkin gitu ya, mungkin kita bisa pendekatan ke dia gitu kan, dengan kontekstual saja gitu kan. Apakah nantinya gitu dia akan seperti ini gitu kan. Dia melihat ayahnya sebagai perumput gitu kan. Apakah dia mau seperti itu gitu kan. Apakah
dia tidak menginginkan gitu ya, menginginkan untuk menjadi misalnya seperti ibu gitu kan, menjadi guru gitu atau yang lainnya, kita kasih motivasi kepada dia gitu ya untuk bisa terus belajar gitu ya, bisa terus sekolah gitu ya. Terlepas dari bagaimana perjuangan dia gitu ya, perjuangan kita juga ya sebenarnya perjuangan ibu nih, subhanallah Iya. ibu, masya Allah gitu ya, bener-bener tiket buat ibu ini, tiket surga buat ibu gitu ya. Kalau dia Insya bisa Allah, masuk amin. kembali ke sekolah Bu gitu ya, itu subhanallah banget Bu gitu ya. Mudah-mudahan kita doakan gitu ya, dia bisa kembali ke sekolah dengan pendekatan dari kita bisa mengajak dia gitu ya, mengajak dia berpikir kembali, sayang gitu ya, sayang sekali dia punya potensi untuk bisa bersekolah, tapi dia lepas begitu saja karena kurangnya sarana prasarana gitu ya. Padahal Iya, dia bisa melakukan gitu kan sebenarnya. Mungkin kalau jarak dari rumah ke sekolahnya jauh Bu. jauh Bu, perbukitan begitu loh. Oh begitu. Iya, Ya kalau mungkin. dulu mungkin Bu pernah dengar wilayah yang kena dampak meletusnya kelut, yaitu dekat sekali dengan sana. Oh, Masya Allah. Ya, saya pernah ke Malang, Bu. Saya pernah ke Malang waktu itu ketika Inobel 2019. Saya pernah ke Malang, saya pernah ke P4TK Batu juga di sana ya. Sangat indah kota Malang itu dan membuat Iya, saya iya. ingin kembali ke kota Malang insya Allah mudah-mudahan. Iya. Ya, kalau bisa kita kembalikan ya Bu ya ke semangat dia gitu ya, semangat dia untuk Ini belajar. Bu, insya Allah. Kita kuatkan kembali gitu ya keyakinan dia bahwa dia sebenarnya bisa menjadi generasi yang bermanfaat nantinya gitu ya. Dia tidak seperti ayahnya atau bundanya gitu ya yang menjadi pengarit itu gitu ya. Mudah-mudahan dengan begitu dia semangat untuk belajar gitu kan dan orang tuanya pun bisa diajak komunikatif gitu ya. Maka Iya, Bu. dia bisa kembali ke sekolah atau gitu ya, atau ini keluasan hati kita Bu, keluasan hati kita untuk bisa mengajar dia. Jadi kita mendatangi dia gitu, mendatangi dia untuk mengajar kepada dia di rumahnya gitu ya. Karena kita tidak ingin kan, kita tidak ingin putus gitu ya. Dia putus dari pendidikan gitu ya Bu ya. Iya, Gitu ya. betul. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita juga ya Bu ya, menjadi amal Iya. jariah kita untuk Amin. bisa berjuang di dunia pendidikan gitu sebagai pahlawan pendidikan insya Allah. Iya. Ada lagi mungkin? Itu sih Terima saran kasih saya ya Bunda, Bu ya. sarannya akan kami coba terus itu. Iya, insya Allah Bu. Semoga Allah dan saya yakin Allah pasti akan memberikan keluasan kesabaran kepada Ibu gitu dan mudah-mudahan Amin, dengan amin. ikhtiar ini Allah berikan keberkahan juga untuk ibu dan keluarga gitu ya dan sekolah Amin. juga diberikan keberkahan, seluruh warga sekolah juga diberikan keberkahan dengan perjuangan kita kepada si Ananda ini gitu ya sampai Amin, dia amin. Terima kasih Bu, insya Allah. saya doakan Bu insya Allah. Tetap semangat ya Bu ya, Masya Ya, Allah. pasti. Ya monggo yang lain. Baik, untuk mungkin satu lagi untuk satu penanya terakhir Bu Sri. Silakan Bu Sri yang sudah raise hand. Oke, tampaknya mungkin Bu Sri. Oke. Baik Bu Endang, tampaknya kegiatan kita pada malam hari ini sudah semuanya G. Oke. Bu Endang sudah presentasi, mungkin ada satu closing statement untuk mengakhiri pertemuan kita malam hari ini. Silakan Bu Endang. Ya, closing statement buat kita semua adalah sebuah kalimat penyemangat gitu ya, bahwa kita layaknya seorang petani gitu ya, yang mencoba untuk menaburkan benih-benih kebaikan kepada peserta didik kita dan kita harus bisa merawat gitu ya, menuntun mereka gitu ya. Merawatnya dengan cara menuntun mereka dengan kasih sayang kita gitu ya, dengan perhatian kita kepada mereka agar mereka bisa
tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Insya Allah mudah-mudahan dengan kegiatan apa ya yang kita lakukan kepada mereka, dengan tuntunan yang kita berikan kepada mereka, membekas kepada mereka, dan akhirnya mereka menjadi generasi-generasi bangsa yang cerdas dan tercerahkan. Amin, Allahumma amin. Amin. Terima kasih Bu Endang, presentasi dan materi yang luar biasa, memberikan gambaran yang luar biasa untuk kita semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang ada di sini, di room ini, dan seluruh anggota PEPSI bisa bisa diberikan kemudahan untuk melaksanakan apa yang sudah kita pelajari di malam hari ini terutama. Mudah-mudahan nanti segera akan kita aplikasikan, kita implementasikan di dalam ruang kelas kita masing-masing, di sekolah kita, dan nanti akhirnya semuanya akan bergerak maju bersama-sama dengan guru-guru hebat yang ada di APEPSI. Terima kasih sekali Bu Endang atas presentasi yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di next materi. Dan Bapak Ibu, terima kasih apresiasi yang luar biasa dari kami atas partisipasinya dan seluruh peran sertanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Endang ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi satu catatan amal baik kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Kami selaku moderator, mohon maaf jika ada perkataan atau mungkin gestur perilaku kami yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Kami akhiri sampai akhirnya kita akhiri. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada Ibu Guru.